Donasi dakwah. Yuk, donasikan harta terbaikmu melalui yayasan dalam Dekapan Ukhuwah di nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada umat manusia suatu zaman atau suatu masa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun," pasti benar-benar akan datang pada umat manusia ini suatu zaman atau masa. Masa yang bagaimana, zaman yang bagaimana? Di dalam lanjutannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yubalil mar'u ma akhadha minhu." Pada masa itu, pada zaman itu, seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta bendanya. Dalam riwayat yang boleh jadi lebih populer dikatakan, "La yubalil mar'u bima akhadal mala." Seseorang pada masa itu tidak lagi peduli dari mana harta benda yang menjadi sumber penghasilannya didapatkan. Kemudian hadis ini ditutup oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Aminal halali minal harami." Tidak pedulinya adalah apakah harta tersebut didapatkan dari sumber-sumber yang halal ataukah malah dari sumber-sumber yang haram. Hadis ini walaupun pendek memberikan panduan yang besar dan petunjuk yang luar biasa bagi kita semua kaum muslimin. Yang pertama adalah hadis ini memberikan kepastian akan datangnya suatu masa atau suatu zaman yang telah dideskripsikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat dari zaman tersebut, yaitu orang-orang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan sumber penghidupannya, dari mana dia mendapatkan sumber penghasilannya. Dan zaman ini sering disebut sebagai akhir zaman, atau zaman ini juga sering diungkapkan sebagai fenomena akhir zaman. Dan ini sudah terjadi dan telah terjadi, termasuk pada masa kita semuanya. Itu yang pertama, sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberikan panduan yang kedua, bahwa sebagai seorang muslim kita wajib untuk mendapatkan penghasilan dari sumber yang halal. Dari sumber yang halal. Bukan hanya 4 sehat, 5 sempurna, tapi juga 6 halal, 7 thayyib atau baik, dan 8 bermanfaat. Nah, kalau bisa diungkapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadis ini memberikan panduan kepada kita juga bahwa seorang muslim dilarang atau paling minimal harus berhati-hati untuk mencari penghasilan dari sumber-sumber yang haram, yang boleh jadi di masa kita ini bercampur antara yang halal dengan yang haram, atau boleh jadi kok kayaknya yang haram semakin banyak dan ada di depan mata, bahkan lebih menghasilkan. Ini jangan sampai kita lakukan demikian. Sumber-sumber yang haram yang sekarang banyak dikejar dan dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh boleh jadi banyak orang atau sebagian besar dari kita, na'udzubillahi min dzalik. Hal ini disebabkan boleh jadi yang pertama karena
hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus rasa malu di hadapannya ini hilang. Itu pertama. Yang kedua adalah karena munculnya sikap instan, sikap ingin cepat untuk mendapatkan rezeki yang cepat dan mudah lagi gampang. Nah, itu instan itu. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah munculnya sikap rakus dan tamak. Sikap rakus dan tamak terutama karena iri dan dengki ketika melihat orang lain mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada kita. Nah, ini juga muncul karena rasa tamak tadi. Atau muncul karena mulai pudar dan hilangnya sifat kesederhanaan dan kebersahajaan, yaitu qanaah yang ada pada diri kita. Kemudian boleh jadi yang terakhir, sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mendapatkan sumber penghasilannya dari sumber yang haram adalah karena bodoh dan ketidaktahuan mereka terhadap bahaya rezeki yang haram atau sumber-sumber penghasilan yang haram. Di antaranya kurang berkah atau bahkan tidak adanya keberkahan sama sekali. Kemudian rezeki haram yang kita makan jadi daging ini justru malah membuat kita malas dalam ketaatan, malah getol dalam kemaksiatan, dan juga bahaya-bahaya yang lainnya yang mudah-mudahan bisa kita kupas. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.